Ya, di dunia pendidikan, maksud kami, pendidikan nasional kembali tercoreng dengan terbongkarnya perguruan tinggi abal-abal atau ilegal setelah Kementerian Ristek dan Dikti menggerebek acara wisuda 4 perguruan tinggi di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu pekan lalu. Ribuan mahasiswa terkecoh saat mengetahui acara wisuda mereka tidak memiliki izin. Bahkan sebagian di antaranya mengikuti wisuda tanpa mengikuti proses perkuliahan. Apa yang sebenarnya terjadi dan juga bagaimana perkuliahan ilegal ini berlangsung, kami akan membahasnya persoalan ini dengan sejumlah narasumber. Yang pertama yang sudah hadir di studio terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan ada kuasa hukum Yayasan Aldiana Nusantara yang membawahi 4 perguruan tinggi yang kemarin menggelar wisuda di Tangerang Selatan, yaitu Abu Bakar. Selamat malam Pak Abu Bakar. Nanti juga dengan kami bergabung Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M. Nasir akan bergabung sesaat lagi dari kediaman. Dan saya ingin awali terlebih dahulu dari Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar, ini sekolah klien Anda atau Yayasan Aldiana Nusantara ini diduga abal-abal atau ilegal. Bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih saudara. Jadi sekolah klien kami ini sebenarnya tidak abal-abal. Sekolah ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri ya. Ada SK Pendirian, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46/D/O tahun 2003 ya, tentang pemberian izin penyelenggaraan program-program studi di pendirian dan pendirian sekolah tinggi teknologi telematika diselenggarakan oleh Yayasan Aldiana Nusantara ya. Dan kemudian pendirian sekolah tinggi itu memberikan izin menyelenggarakan program studi teknik elektro untuk jenjang program S1, kemudian program studi teknik telematika untuk jenjang program S1 juga, kemudian program studi teknik komputer untuk jenjang program diploma 3, kemudian program studi teknik telekomunikasi untuk jenjang program diploma 3. Ini hanya untuk satu sekolah tinggi STT telematika atau juga dengan 3 sekolah tinggi lain yang ada di bawah naungan yayasan? Tiga yang lainnya juga ya. Jadi, semua memiliki surat. Kalau Ganesha itu sudah duluan dan itu kerjasama dengan yang lain. Sedangkan yang di STT Telematika, ya, kemudian STKIP Sulu Bangsa, kemudian dengan Sekolah Tinggi Tarbiyah Tangerang Raya. Nah itu yang kemudian diberikan izin dan kemudian penyelenggaraan sekolah itu sudah lama ya. Sudah ada SK-nya untuk keempat kampus ini, sekolah tinggi yang di bawah Yayasan Aldiana Nusantara. Artinya kalau dikatakan ilegal, salah? Tidak benar ya. Jadi kalau menyatakan sebagai sekolah yang ilegal, itu pernyataan atau statement yang terlalu dini, sangat tidak berdasar, dan karena itu kami memperingatkan atau memberikan somasi kepada semua pihak, semua pihak, agar untuk tidak memberikan statement yang tanpa dasar. Baik. Ya. Lantas apa yang kemarin terjadi pada hari Sabtu dalam acara wisuda yang digerebek atau disidak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi? Ya, jadi yang terjadi pada tanggal 19 September 2015 itu adalah wisuda. Ya, wisuda kepada 2.222 mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi yang terdiri dari 3 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Tarbiyah Sulu Bangsa, dan kemudian Sekolah Tinggi Tarbiyah Tangerang Raya. Jadi 3 sekolah tinggi yang dilakukan wisuda. Ya, jadi bukan 4, tapi sekolah 3 ya. Sudah ada izin ya? Karena kabarnya ini belum memiliki izin dan itu diakui oleh Ketua Yayasan Pak Ali Mudin. Kalau untuk izin saya sudah bilang tadi bahwa itu sudah dikeluarkan, tapi tidak memberitahukan ke Kopertis soal penyelenggaraan wisuda ya. Karena menurut klien kami bahwa penyelenggaraan wisuda itu sendiri belum ada diterima atau belum diberitahukan dalam bentuk bentuk apapun kepada klien kami untuk supaya bisa harus memberitahukan atau mengizinkan soal wisuda. Artinya yayasan mengakui kalau itu ada kesalahan dari situ ya, karena tidak melaporkan acara wisuda ini ke Kopertis. Dan itu yang dianggap ini ilegal oleh Kementerian. Sebenarnya ketentuan soal melaporkan atau memberitahukan itu sebenarnya belum diterima oleh klien kami. Ya. Dalam bentuk apa untuk wisuda itu harus ada pemberitahuan atau ada izin dari Kopertis, itu belum ada
diterima oleh klien kami. Karena itu klien kami tidak harus memberikan izin atau pemberitahuan. Karena klien kami juga bukan baru sekarang untuk melakukan wisuda, tetapi sudah 3 angkatan untuk melakukan wisuda ya. Tetapi pihak yayasan juga sudah berjanji membuat kesepakatan, kabarnya ada 3 poin. Di antaranya sepakat untuk berjanji tidak akan membagikan ijazahnya kepada para wisudawan. Kemudian ada juga soal pengembalian uang, soal perkuliahan, aktivitas perkuliahan jarak jauh. Itu bagaimana? Sejauh ini kami belum megang ya. Kalau memang ada perjanjian, tapi sejauh ini klien kami belum ada melakukan perjanjian atau kesepakatan terkait dengan hal itu. Karena sampai sejauh ini penyelenggaraan pendidikan masih berjalan dengan baik. Dan tidak ada untuk perjanjian soal pengembalian atau selanjutnya. Baik, ini dari sisi yayasan begitu diwakili oleh kuasa hukum dari yayasan. Saya ingin menanya langsung dengan mahasiswa yang bersekolah di salah satu sekolah tinggi yang berada di bawah Yan. Ada Zulfikar yang bergabung dari kampus di Tangerang Selatan. Selamat malam, Zulfikar. Selamat malam, Pak. Iya, Zulfikar, Anda ini mahasiswa sudah berapa tahun di sana dan mengambil jurusan apa di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa? Alhamdulillah 2 tahun, saya semester 4 sekarang. Jurusan apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Oke, Zulfikar sudah mendengar bahwa kampus Anda kemarin diduga melakukan wisuda ilegal yang disidak langsung oleh Kementerian Dikti? Iya, dengar. Tapi saya mohon mengklarifikasi bahwa kampus kami itu ilegal. Tidak, apalagi Sikip Suluh Bangsa. Di mana Sikip Suluh Bangsa itu mempunyai izin ke Dikti, gitu loh. Aktivitas perkuliahan mulai dari hari Senin sampai hari Kamis itu jalan normal setiap perguruan tinggi. Itu yang perlu diketahui. Jadi, saya berharap penuh terhadap semua belah pihak yang menganggap bahwa kampus kami, kampus abal-abal, itu tidak sebenarnya. Kampus kami punya legalitas yang jelas. Silakan datang lihat ke kampus kami dari hari Senin sampai hari Kamis, itu kami melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ada aktivitas perkuliahan ya? Dengan dosen. Alhamdulillah. Lancar kok. Baik. Ya. Baik, nanti kami akan tanya lebih lanjut, termasuk ini soal dugaan ada aktivitas kuliah jarak jauh. Bagaimana mungkin di mata Anda, Zulfikar, teman-teman mahasiswa di sana dan juga kuasa hukum, dan juga nanti Menteri Ristek dan juga Pendidikan Tinggi akan menjawabnya langsung bergabung bersama kami. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Prime Time News. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin langsung menyapa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Nasir. Selamat malam, Mas Wahyu. Malam, Bapak. Saya ingin langsung tanyakan ke Anda, Pak Nasir, terkait kemarin sidak di Tangerang Selatan. Ada aktivitas wisuda ilegal. Ini sebenarnya yang ilegal, aktivitas wisudanya, atau memang lembaga penyelenggaranya, Pak? Artinya memang kampusnya ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau wisuda ilegal itu kan yang menyampaikan dalam media ya. Nah, dalam hal ini yang ada di tempat kami, perguruan tinggi tersebut adalah nonaktif. Pertama statusnya itu yang harus kita lihat. Karena itu statusnya nonaktif, maka itu dalam proses pengawalan dan pembinaan. Nah, terus pada saat itu tim kami, pada saat itu ada tim dari Ristek Dikti yang mencoba melakukan konfirmasi. Pada saat itu beliau berada di UTCC. Nah, pada saat itu ketemu dengan pengeloyasan, itu Pak Ali Mudin atau siapa itu namanya. Ya. Nah, setelah ketemu dia diskusi. Diajak bicara, mahasiswa yang ada itu dari mana saja, dari 3 kampus yang dilakukan pelaksanaan. Nah, ini mahasiswa kok ada yang dari Garut, ada yang dari Sulawesi, ada yang di Maluku, ada yang dari Papua, itu bagaimana gitu, statusnya bagaimana?
mahasiswanya. Lah itu yang pada saat itu diskusi yang belum bisa diselesaikan. Sehingga tim kami menyatakan kalau gitu nanti kita akan tindak lanjuti proses berikutnya. Nah, dengan hal ini, dengan proses lebih lanjut, kami ingin mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan apa yang muncul di dalamnya. Tim saya untuk melakukan investigasi lebih jauh, yaitu membuktikan terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut apakah ada di dalam pangkalan data. Itu yang penting. Pertama itu yang harus kita cek. Ini masih dalam proses investigasi Pak Nasir ya? Garut. Ya, kami masih dalam proses investigasi. Baru laporan masuk pada saya. Kemarin memang ada laporan pada saat itu. Jangan kita pokoknya kita cek datang ke lokasi. Itu nggak dibubarkan, nggak apa. Kalau sidak itu pasti kalau itu dibubarkan kan itu kan kami ini tidak ada ya. Itu. Tetapi Pak Nasir tadi Anda katakan ada. Status kampus yang menggelar wisuda kemarin ini statusnya nonaktif. Ini maksudnya nonaktif ini bagaimana Pak? Ya. Nah, nonaktif ini bagaimana maksudnya? Apakah juga tidak diperkenankan untuk menggelar wisuda karena statusnya ini? Ya, dengan nonaktif itu yang harus kita perhatikan adalah ada beberapa unsur. Pertama, penerimaan mahasiswa baru jelas tidak boleh kalau status nonaktif. Nah, kalau itu menyelenggarakan wisuda, kami ingin membuktikan wisuda apa betul mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di situ. Kalau itu berada di daerah, di cabang dan semua, kok buka cabang, dasarnya apa? Ini yang harus kita lacak terus ini. Buktinya ini. Nah, nanti di pangkalan data kalau yang lama sudah ada di tempat kami. Sejak kapan Bapak ini nonaktif statusnya, yang data Pak? baru nggak ada. Status nonaktif sejak bulan Februari kalau tidak bulan Maret. 2015 ya? Iya, 2015. Artinya memang dengan status ini tidak boleh menerima mahasiswa, termasuk juga tidak boleh menggelar mahasiswa baru. Kalau menggelar wisuda itu harus lapor ke Kopertis. Kalau tidak lapor ke Kopertis itu berarti program itu tidak menyelenggarakan dengan proses yang benar. Karena kami harus data mahasiswanya bagaimana, yang wisuda statusnya bagaimana, nanti dicek di pangkalan data, kalau sudah selesai ya oke. Kalau enggak berarti kan ada sesuatu yang salah. Kalau enggak lapor itu sudah salah itu. Ya. Ini sudah salah karena tidak melakukan laporan, kemudian sanksinya apa Pak? Nah, nanti malah sanksi kami harus kita identifikasi dulu. Kita cek dulu, kita buktikan benar atau salah tadi pertama itu. Yang kedua, nanti pelanggaran itu di mana letaknya. Termasuk ada juga dugaan aktivitas perkuliahan jarak jauh dengan sejumlah nominal yang harus dikeluarkan, kabarnya mencapai 14 juta rupiah. Ini bagaimana Pak? Lah, dari pengakuan para wisudawan itu ada yang menyampaikan hal tersebut. Sehingga surat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan itu ada 3 perkara yang mereka nyatakan sanggup untuk melakukan hal itu. Yang pertama, tidak memberikan ijazah kepada wisudawan. Yang kedua, yaitu akan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk para wisudawan itu. Yang ketiga, akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai pada perguruan tinggi yang sehat. Jadi alasan ini sudah ada kesepakatan gitu Pak ya, dengan yayasan dan juga pihak kementerian? Ada di atas materai. Di atas materai? Di atas materai. Artinya memang yayasan mengakui tidak menjalani prosedur yang harusnya diberlakukan begitu ya? Itu tim kami melaporkan semacam itulah, nanti kan kami ingin menindaklanjuti hal itu. Baik. Saya ingin ke Pak Abu Bakar terlebih dulu. Pak Abu Bakar, ternyata status Yayasan Aldiana Nusantara, sekolah tinggi yang kemarin menggelar wisuda ini nonaktif sejak Februari 2015, kemudian benar tidak melaporkan ke Kopertis penyelenggaraan wisuda kemarin. Termasuk juga sudah ada kesepakatan Pak. Ini ada 3 poin Pak, ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Ya, jadi kalau wisuda kemarin itu terhadap mahasiswa yang sudah sekian tahun sebelumnya, sudah paling tidak 8 semester mereka sudah bersekolah, dan kepada wisuda kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti program pendidikan sudah 8 semester minimal. Jadi kalau kesepakatan kemarin dibangun itu dalam rangka untuk kedepannya, mungkin ada perbaikan, ada pembinaan segala macam. Tapi itu menandai bahwa Dikti dalam hal ini terutama Kopertis wilayah 3 itu tidak melakukan semacam pembinaan secara optimal dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta.
Nah, terkait dengan artinya yayasan juga mau menyalahkan kementerian gitu karena kementerian. tidak melakukan pengawasan. Ya. Jadi kalau menyangkut data mahasiswa itu klien kami sudah mengupload kepada pangkalan data Dikti. Gitu ya. Dan itu sudah dilakukan dan sebelumnya melalui Kopertis Wilayah 3. Dan kemudian sampai sejauh ini memang klien kami sudah masukkan data itu dalam pangkalan data Dikti. Karena itu tidak ada alasan kemudian menyatakan bahwa wisuda mahasiswa-mahasiswi pada tanggal 19 September 2015 itu menjadi satu yang ilegal. Tetapi itu sudah memenuhi standar pendidikan tinggi. Ya. Walaupun belum ada izin katanya melaporkan ke Kalau Kopertis. soal izin terhadap penyelenggaraan wisuda itu sendiri, sebenarnya itu kan suatu yang sifatnya seremonial belaka yang memang penyelenggaraan wisuda itu kan semacam pelepasan ya. Baik. Pengukuhan sebagai tapi dia sudah memperoleh sarjana terhitung dari sejak dia di judisium. Jadi wisuda bukan satu yang mutlak, satu yang strategis, tetapi itu hanya satu kebutuhan untuk semacam seremonial untuk pelepasan. Prosedur tadi sudah ditaati, dipenuhi, upload data ke Kopertis, Anda justru menyalahkan atau mempertanyakan fungsi pengawasan dari kementerian. Pembinaan dan pengawasan dari Kopertis seperti apa? Pak Nasir, mungkin Anda bisa menjawabnya, Pak, karena ini sebenarnya bagaimana fungsi atau peran dari kementerian atau dari Kopertis mengenai pengawasan atau bimbingan terhadap kampus-kampus ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi di dalam masalah pengawasan, memang yang sejak saya sebagai menteri, ini saya langsung melakukan hal ini secara langsung, seluruh aptisi di Indonesia sudah saya kumpulkan. Tolong semua pada saat wisuda wajib lapor ke Kopertis, tujuannya apa? Untuk dicek apakah ijazahnya benar atau tidak, atau status mahasiswa bagaimana. Dicek di pangkalan data, kami akan cek. Tapi di pangkalan data karena itu dalam kondisi nonaktif, sehingga mereka tidak lapor, ini yang jadi masalah bagi kami. Yayasan mengaku sudah mengupload datanya Pak ke pangkalan data di Kopertis, Pak. Makanya ini harus kami cek, kami buktikan dulu para wisudawan tersebut apakah ada di dalam pangkalan data kami. Ini pertama ini harus kita cek dulu. Pertama harus kita cek apakah di dalam pangkalan data benar atau tidak, itu pertama. Yang kedua dalam proses pembelajarannya, ini yang dari wisudawan yang pernah diwawancari oleh tim kami, ada yang hanya 18 bulan bisa lulus. Itu kan masalah. S1 kalau 18 apa ada itu. Nah ini yang kita cek. Maka benar dan istilahnya kami harus bentuk tim investigasi ke lapangan nanti. Oke. Pak Nasir, kami juga hadir bersama kami melalui kampus di STKIP Sulu Bangsa, ada rekan mahasiswa Zulfikar yang ini juga secara tidak langsung menjadi korban begitu, dirugikan karena ada sorotan media, kemudian dikabarkan kampusnya menggelar aktivitas ilegal. Padahal pengakuan ini sebenarnya ada, Pak, aktivitas belajar mengajar di kampus. Bagaimana tanggapan Bapak? Lah, inilah yang di dalam hal ini kemarin tim kami tidak pernah melaporkan wisuda ilegal ya. Hanya ada pada saat itu wisuda dilakukan oleh perguruan tinggi yang dalam kondisi nonaktif, yang dalam masih tahap pengawasan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini kemarin tidak lapor ke Kopertis, itu kan dugaan awal. Yeah. Nah, mengapa kok tidak lapor gitu loh? Yeah. Bukan seremonial ya. Lapor itu adalah untuk mendeteksi adalah apakah mahasiswa tersebut ada dalam pangkalan data, dalam proses mengikuti pembelajaran yang baik, ya udah kalau itu ada. Nah, ini yang harus tim investigasi harus turun ke lapangan kami nanti. Ya. Nanti kemudian akan diskusi lebih banyak pada yayasan maupun rektornya atau direkturnya. Kemudian, oke. Baik, saya ingin menyapa Zulfikar kembali, mahasiswa dari STKIP Sulu Bangsa. Zulfikar. Iya, Pak. Ya, Zulfikar, Anda juga mengetahui apakah memang ada aktivitas kuliah jarak jauh dengan sejumlah nominal yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa? Anda mengetahui program itu di kampus Anda? Untuk kami saat ini baru ketahui ketika kemudian mengangkat bahwa ternyata di kampus ada katanya ada kelas jauh. Tapi untuk dari pertama kali saya masuk di 2013 sampai saat ini perkuliahan, saya nggak pernah tahu bahwa adanya kelas jauh, ada uang 15 juta dan sebagainya yang diangkat oleh media. Itulah yang kemudian ini. Ya, tidak pernah mendengar sekali ada program-program tersebut. Termasuk juga kabarnya ada beasiswa, kemudian juga ya.
Ya, Kalau kemudian beasiswa tetap ada. Bahkan yang tadi disebutkan dari Sulawesi, dari Maluku, tidak hanya itu, bahkan dari Ternate, Maluku Utara, Ambon, Sulawesi, dan semua Indonesia, seluruh Indonesia di sini. Anda sendiri dari mana, Zulfikar? Tapi mereka kuliah, kenapa? Ya, Zulfikar dari mana? Anda sendiri dari mana? Dari Ternate, Maluku Dari Utara. Ternate, dan juga banyak mahasiswa lain yang datang dari luar Pulau Jawa, iya. begitu ya? Iya, alhamdulillah. Tapi perkuliahan tetap di kampus kami. Oke-oke saja, kami tatap muka dengan dosen seperti halnya di kampus-kampus lain. Makanya saya kemudian menyesali ini loh, kenapa masyarakat, kenapa ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan kampus saya ilegal, kampus saya abal-abal dan lain sebagainya, gitu loh. Padahal kalaupun bisa, saudara-saudara sekalian yang mengatakan kampus saya ilegal, tolong datang. Hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis kami melakukan perkuliahan. Baik. Mohon maaf, kami dari timur seluruh Indonesia terkumpul di sini. Baik. Akan tetapi Zulfikar. kami kuliah, bukan kuliahnya di tempat kami. Lain lagi, Pak. Oke, baik Pak Nasir. Pak Nasir, ternyata ini tidak diketuai oleh teman-teman mahasiswa, terutama di STKIP Suluh Bangsa. Ada kabar katanya aktivitas perkuliahan jarak jauh, kemudian ada uang 15 juta yang menjadi butir-butir kesepakatan kemarin antara kementerian dan juga yayasan. Ini bagaimana Pak Nasir sebenarnya ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau mahasiswa ditanya tentang apakah ada mahasiswa dari jarak jauh, saya yakin nggak tahu. Saya yakin yang tahu adalah institusinya. Yang institusi itu adalah mungkin pertama rektornya, yayasan, pengelolanya lah yang pasti tahu. Nah inilah yang nanti harus kita diskusikan. Nanti dalam investigasi nanti tim kami akan turun lagi. Setelah kemarin ada dugaan itu tidak melapor, lah inilah yang harus kami tindak lanjuti supaya nanti kita menunjukkan pada masyarakat. Kalau masyarakat dan mahasiswa yang dalam ini tidak terlibat, ini kami akan jamin ijazahnya adalah benar. Baik, Tapi Pak Nasir, kalau mohon maaf penyelenggaranya melakukan hal yang tidak benar. Pak Nasir, mohon maaf saya potong, tapi sebenarnya program perkuliahan jarak jauh ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Bagaimana izinnya, misalnya digelar atau ingin diselenggarakan oleh pihak kampus? Perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan jarak jauh hanya satu yang sudah sesuai dengan aturan yang telah mendapatkan izin, yaitu universitas terbuka. Lainnya sampai sekarang belum ada izin. Sampai sekarang belum ada. Apalagi membuka kelas jarak jauh. Ini yang penting. Baik, kita nantikan kalau begitu Pak investigasinya oleh kementerian. Berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu Pak? Oke, terima kasih. Nah, kami melibatkan dalam hal ini 1 minggu, sampai karena ini ada lebaran, mungkin setelah lebaran baru kita lakukan. Baik, terima kasih Menteri Ristek dan Dikti M. Nasir atas waktunya di Prime Time News. Pak Abu Bakar, terima kasih, mohon maaf waktu kita juga terbatas. Kuasa hukum dari Yayasan Aldiana Nusantara dan juga Zulfikar, mahasiswa dari STKIP Suluh Bangsa atas waktunya di Prime Time News.